Pada pertengahan 1700-an di Prancis, hidup seorang pangeran tampan di sebuah istana yang megah. Dia punya segalanya dan bisa mendapatkan apapun, tapi dia adalah sosok yang kejam. Dia membebani rakyatnya dengan pajak yang tinggi agar dia bisa mengisi istananya dengan barang-barang yang mewah. Di malam yang sama, seorang pengemis tua datang ke istana karena ingin berlindung dari badai. Sebagai hadiahnya, dia membawa bunga mawar untuk pangeran. Tapi dengan sifat sombong dan kejamnya, pangeran menolak bunga itu lalu melemparkannya. Tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh pangeran, si pengemis merubah dirinya menjadi wanita yang sangat cantik dan ternyata dia adalah seorang penyihir. Di sini pangeran sudah berusaha untuk meminta maaf, tapi semua itu sudah terlambat. Pangeran lalu disihir menjadi bis atau makhluk yang menyeramkan. Tidak lupa dengan seisi istana yang sudah diubah menjadi benda mati. Penyihir juga menghapus kenangan tentang istana tersebut dari penduduk lokal. Tapi dia memberikan bunga mawar sihir untuk menentukan hidup pangeran dan seisi istana. Kutukan akan hilang jika suatu saat nanti ada seseorang yang mencintai bis dengan tulus tepat sebelum kelopak terakhir jatuh. Namun jika tidak, maka kutukan tidak akan pernah hilang. Sin berpindah ke sebuah desa kecil dengan salah satu penduduknya bernama Belle, yang hanya hidup bersama ayahnya Maurice karena ibunya meninggal sewaktu Belle masih balita. Walaupun cantik, tapi Belle dicap sebagai gadis yang aneh karena tidak melakukan hal yang sama seperti gadis yang lain. Dia suka membaca dan antisosial. Menurutnya, dunia ini membosankan, makanya dia ingin mengubah dunia dengan ilmu yang ada pada buku-buku yang ia baca. Walaupun dipandang sebelah mata oleh orang-orang, namun pesona Belle tetap memikat hati pemuda bernama Gaston. Gaston sendiri adalah pria yang tampan dan kejam, tapi banyak wanita yang menyukainya kecuali Belle. Dia bahkan dengan tegas menolak berbagai ajakan Gaston. Namun gilanya Gaston malah tambah tertarik dan penasaran dengan Belle. Belle kemudian pulang ke rumah dan sedikit membantu ayahnya memperbaiki arloji antik. Hingga akhirnya arloji itu selesai diperbaiki dan akan ia antar ke kota. Ayah juga menjanjikan bunga mawar kepada Belle sebagai hadiah ketika pulang nanti. Belle sendiri lalu pergi untuk mencuci pakaian. Sambil menunggu pakaiannya selesai dicuci, dia mengajari salah satu bocil membaca buku dan hal itu menarik amarah orang-orang. Orang-orang yang marah itu lalu menumpahkan pakaian Belle ke tanah dan kini beritanya sudah sampai di telinga Gaston. Dia yang masih menginginkan Belle menjadi istrinya pun mulai berlaga sebagai pahlawan. Dia juga terus meminta Belle untuk segera menikah dengannya. Tapi Belle juga terus menolak karena dia dan Gaston tidak akan pernah bisa bahagia. Yang Belle inginkan sekarang adalah pergi jauh untuk berpetualang dan mendapatkan seseorang yang dapat memahami dirinya. Sin berpindah pada Maurice yang sedang melakukan perjalanannya, tapi di tengah jalan sebuah pohon tumbang dan menutupi jalan. Karena tidak bisa lewat, Maurice pun memilih jalan lain yang belum pernah ia lewati. Tapi anehnya di jalan itu turun salju. Terlihat juga beberapa serigala yang mengawasi Maurice. Karena tidak mau celaka, Maurice pun mempercepat lajunya. Tapi sial, baut pengait keretanya malah lepas dan membuat Maurice terpental. Untungnya Maurice bisa kabur bersama kudanya. Dan sekarang dia tiba di tempat yang aneh. Maurice selalu masuk ke dalam sana untuk berlindung, tanpa dia tahu itu adalah istana terkutuk milik pangeran. Di dalam sana, Maurice mendapatkan tempat untuk menghangatkan tubuhnya, juga meja penuh dengan makanan yang lezat. Tanpa izin, Maurice langsung menyantap makanan itu dan langsung kaget ketika melihat sebuah cangkir bisa bergerak sendiri. Dia yang takut pun memilih untuk pergi dan tidak sengaja menemukan pohon bunga mawar. Tanpa izin pemiliknya juga, Maurice memetik satu mawar tersebut hingga membuat makhluk menyeramkan datang. Kuda milik Maurice kemudian pulang ke rumah sendirian. Belle yang khawatir dengan ayahnya pun meminta kuda itu untuk mengantarnya hingga sampailah dia di istana bis.
Belle yang mendengar suara ayahnya di ruangan atas memberanikan diri untuk ke atas istana. Dan benar saja, ayah sekarang terkurung di sebuah penjara karena sudah mencuri mawar. Tapi karena Belle yang meminta mawar itu, jadi Belle akan menggantikan posisinya ayah untuk menerima hukuman. Maurice yang mendengar itu tidak setuju karena dia tidak ingin kehilangan Belle seperti dia kehilangan istrinya. Belle pun meminta Beast untuk membuka pintu penjara sebentar agar Belle bisa mengucapkan selamat tinggal. Tapi tanpa diduga, Belle mendorong ayahnya itu untuk keluar dari penjara untuk berganti dengan dirinya. Keesokan harinya, pintu penjara dibuka oleh Lumiere. Belle yang kaget melihat lilin bisa bicara pun langsung menyerangnya menggunakan kursi. Tidak lama jam antik bernama Cogsworth juga datang. Mereka berdua lalu mengantar Belle ke kamar barunya. Jadi di sini Belle boleh kemana saja asal masih di area istana. Tapi pantangannya adalah Belle tidak boleh masuk ke menara barat. Singkat waktu sampailah Belle di kamar barunya yang sangat indah. Pelumedi kemonceng juga akan membersihkan kamar itu sehingga Belle bisa nyaman. Lumiere lalu mengenalkan Belle kepada lemari yang ada di sisi lain, yang ternyata dulunya adalah seorang penyanyi yang hebat. Dia bernama Madame Garderobe. Malam ini Lumiere dan kawan-kawan mempersiapkan makan malam untuk Belle dan Beast. Kenapa begitu? Karena dia percaya jika Belle adalah wanita yang bisa mematahkan kutukan. Dan malam itu adalah langkah awal untuk kedekatan Beast dan Belle. Beast yang berharap jika hal itu memang benar pun pergi ke kamar Belle untuk mengajaknya makan malam. Tapi sayang, Belle malah menolak tawaran itu hingga membuat Beast marah. Belle yang tadinya berniat ingin kabur menggunakan baju-baju yang diikat menjadi tali langsung mengurungkan niat ketika Miss Potts dan anaknya Chips datang. Dia berusaha menenangkan Belle hingga akhirnya Belle mau makan malam bersama Beast. Tahu jika Belle sudah setuju untuk makan malam, Lumiere dan kawan-kawan langsung bergegas membuat makan malam yang istimewa dengan musik dan makanan yang lezat. Setelah makan malam selesai, Belle mengobrol dengan Miss Potts. Dia bertanya kenapa dia dan perabotan yang lain tidak kabur dari Beast yang kejam. Miss Potts menjawab dengan lembut, jika sebenarnya Beast itu tidak sekejam yang terlihat. Jauh di dalam jiwanya, terdapat sosok pangeran yang menginginkan kebebasan. Bukannya langsung kembali ke kamar untuk tidur, Belle yang penasaran dengan menara barat pun pergi ke sana. Dia melihat sebuah lukisan dan juga mawar merah yang tersimpan di gelas kaca. Beast yang tidak ingin mawar yang menentukan hidup dia dan istana kenapa-napa menyuruh Belle untuk pergi dengan ekspresi marahnya. Belle yang ketakutan lari keluar istana tanpa dia tahu jika di luar sana dirinya akan menghadapi bahaya. Dan benar, di hutan para serigala mengejar Belle dan hampir menerkamnya. Untung Beast datang tepat waktu menyelamatkan Belle. Setelah melakukan pertarungan yang sengit, para serigala itu pun pergi berkat aungan menyeramkan dari Beast. Tapi dia harus tersungkur tidak berdaya karena luka-luka yang didapatkannya. Belle yang kasihan pun mengantar Beast kembali ke istana menggunakan kudanya. Di tempat lain, Maurice pergi ke bar untuk meminta tolong agar anaknya diselamatkan dari monster yang menyeramkan. Tapi karena tidak percaya dan menganggap Maurice hanya sedang berhalusinasi, hanya tertawa. Tapi Gaston yang ingin menarik perhatian calon mertuanya pun akhirnya bersedia untuk menolong. Tapi ketika tiba di hutan, Maurice bingung dengan pohon yang kembali lagi berdiri padahal sebelumnya tumbang. Jalan yang menuju istana juga tiba-tiba menghilang. Gaston yang sudah tak tahan dengan tingkah aneh Maurice pun mengajaknya untuk pulang dan berkata tidak akan percaya dengan monster atau sihir. Maurice yang kecewa pun bertanya, "Lah terus kalau tidak percaya ngapain tadi nawarin bantuan?"
Gaston pun menjawab jika dirinya ingin menikahi Belle. Mendengar itu, Maurice dengan yakin mengatakan jika dirinya tidak akan pernah mau menjadikan Gaston menantu. Hal itu tentu membuat Gaston marah. Dia memukul Maurice lalu mengikatnya di pohon dan menjadi santapan serigala. Tapi ternyata Dewi Fortuna masih bersama Maurice. Keesokan harinya, seorang tunawisma menemukan Maurice lalu membawa Maurice ke tempat tinggalnya. Kembali lagi pada Belle yang kini sudah sampai di istana. Dia sebenarnya kesal dengan Beast yang tidak mau diobati, tapi Belle konsisten menginginkan Beast sembuh. Mengetahui jika mawar merah adalah penutup hidup Beast dan seisi istana, Belle berniat untuk menolong. Di waktu yang sama, keadaan Beast pun membaik. Beast yang tahu jika Belle suka membaca seperti dirinya pun mengajak ke perpustakaan. Dia juga mempersilahkan Belle untuk menggunakan ruangan itu sesuka hati. Tidak disangka, sejak itu hubungan Belle dan Beast pun menjadi semakin dekat. Mereka makan sambil baca buku, berjalan-jalan di taman, dan melakukan hal-hal lain bersama-sama. Suatu hari, Beast menunjukkan buku yang dulu diberi oleh penyihir, dan ternyata buku itu bisa membawa mereka ke tempat yang ingin mereka kunjungi. Dan Belle pun membawa Beast ke rumah masa kecilnya yang ada di sebuah loteng yang reot dan berdebu. Sekembalinya di istana, Beast ragu ketika disuruh berdansa dengan Belle sekalian mengungkapkan perasaannya. Tapi karena dukungan dari Lumière dan temannya yang lain, dia pun memberanikan dirinya. Setelah keduanya siap berdandan, malam itu pun Belle dan Beast berdansa. Lalu lanjut menikmati pemandangan di luar istana. Belum sempat Beast mengungkapkan perasaannya, Belle lebih dulu memberitahu jika dirinya kini sangat merindukan sang ayah. Mendengar itu, Beast memberikan cermin ajaib kepada Belle untuk melihat keadaan ayahnya. Tidak disangka jika kini ayahnya sedang diarak oleh orang-orang karena dianggap gila. Beast yang tidak ingin Belle menyesal langsung menyuruh Belle untuk pergi dan menyelamatkannya. Dia juga mempersilahkan cermin ajaib itu untuk dibawa agar nanti Belle punya cara untuk melihat Beast. Para perabot sangat sedih melihat Belle pergi dari istana. Itu karena hanya Belle satu-satunya orang yang bisa mematahkan kutukan. Belle akhirnya sampai di desa tepat waktu sebelum ayahnya dikirim ke rumah sakit jiwa. Dia membenarkan perkataan ayahnya jika ada monster dan istana di dalam hutan. Dari cermin ajaib, Belle menunjukkan itu kepada warga desa. Tapi sayangnya mereka tidak percaya dengan hal tersebut. Ditambah dengan Gaston yang memprovokasi warga untuk datang ke istana dan membunuh Beast. Tidak peduli jika Beast adalah monster yang baik. Sekarang orang-orang sudah sampai di depan istana. Para perabotan tentu tidak tinggal diam. Mereka bekerja sama untuk menyerang juga. Di sisi lain, Belle berusaha meyakinkan ayahnya jika Beast memang monster yang baik. Dan menggunakan jepit rambut miliknya, ayah mencoba membuka gembok dan berhasil. Gaston yang tidak ikut menyerang para perabotan pergi ke ruangan lain untuk mencari Beast, dan ditemukanlah makhluk itu di samping menara. Tidak basa-basi, Gaston pun menembaknya hingga jatuh. Di waktu yang sama, Belle datang. Dia merebut anak panah milik Gaston dan dipatahkan saat itu juga. Beast yang melihat Belle dalam bahaya pun melompat dari menara satu ke menara yang lain. Beast yang terus mendapatkan serangan dari Gaston pun mencoba untuk menyerang balik. Dia mencekik Gaston dan menggantungkannya sambil berkata jika dirinya itu bukan monster. Gaston yang diberi kesempatan hidup malah menggunakan kesempatannya untuk menembak Beast lagi. Tapi tidak disangka jika jembatan yang dipijak oleh Gaston rapuh dan membuatnya jatuh. Di pelukan Belle, Beast berkata jika hari ini adalah hari terakhirnya melihat Belle. Itu karena luka tembak yang ada di punggungnya dan juga kelopak terakhir yang sudah jatuh. Semua perabotan juga sudah mulai kaku dan menjadi benda mati seutuhnya. Tidak lama penyihir datang. Kagetnya, dia ketika melihat Belle menangis meminta Beast kembali karena dia sangat mencintainya.
Setelah mendengar itu, penyihir pun mencabut kutukannya. Bis sekarang sudah kembali menjadi pangeran yang tampan. Para perabotan dan istana juga kembali seperti dulu lagi. Tidak lupa dengan ingatan orang-orang terhadap istana tersebut. Awalnya Belle masih tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Tapi ketika dia melihat mata pangeran, dirinya senang dan mereka pun bercipok ria. Mereka semua lalu berdansa bersama. Ayah Belle juga menjadi pelukis istana yang mengabadikan putrinya berdansa dengan pangeran dan film pun berakhir.